Selamat pagi, puji Tuhan saudara, kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada, itu semua kan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena sepanjang malam Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh ada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan, berfirman-Lah Engkau bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami, membuat kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan, semakin membuat kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Galatia, pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang paling berharga bagi seseorang akan menjadi penentu kehidupan orang itu sendiri, saudara. Nah, jadi ketika harta adalah yang paling berharga, maka hidupnya ditujukan untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Nah, ketika ego adalah yang paling berharga, maka diri sendiri menjadi patokan untuk setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Nah, saudara, sebelum mengenal Kristus dan ditangkap oleh Kristus, hidup Paulus ditentukan oleh Taurat dan egonya sendiri. Nah, karena itu ketika ada sekelompok orang mengikuti Kristus dan tidak menganggap Taurat sebagai jalan keselamatan, nah ia sangat membenci mereka, saudara. Nah, dalam rangka membela Taurat, ia berusaha membunuh mereka. Nah, namun setelah Paulus ditangkap oleh Kristus, udah berbeda lagi, saudara. Jadi yang menjadi utama dalam hidupnya dan paling berharga bagi dirinya sendiri adalah Kristus dan keselamatan yang diterimanya oleh karena iman kepada Kristus. Makanya tidak heran kalau dia berkata, karena itu yang paling berharga bagi dia yang dulu, yang mengutamakan egonya dan Taurat. Nah, sesudah dia mengenal Kristus, dia berkata bahwa keselamatan yang Tuhan berikan karena kematian Kristus di kayu salib itu yang benar-benar yang sangat dia ingat, saudara, sangat berbekas di hatinya, karena begitu dia merasa bahwa Allah sangat mengasihinya dan memberikan hidupnya, nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dia, saudara. Dan itu yang sangat-sangat berharga bagi Paulus untuk saat ini. Karena itu ia berkata bahwa aku yang dulu, Paulus berkata, yang mengutamakan egonya dan Taurat, sudah mati disalibkan bersama Kristus. Ia yang sekarang bukan lagi dirinya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Artinya, saudara, ia adalah milik Kristus. Dan segala yang dilakukannya dalam hidupnya adalah karena Kristus yang memimpinnya dan untuk Kristus yang telah menyelamatkannya. Dan itu terjadi karena hidupnya yang sekarang adalah hidup
dalam iman kepada Kristus anak Allah yang mengasihinya hingga menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan Paulus dari maut karena dosa-dosa yang dia lakukan, khususnya terhadap orang-orang percaya. Karena kalau kita baca soal latar belakang Paulus itu, dia sangat bengis sekali terhadap orang-orang yang mengenal Kristus pada waktu itu. Jadi dia setelah mengenal Tuhan, dia ngerasa bahwa hidupnya sangat beruntung sekali memperoleh keselamatan itu dari Tuhan, sehingga dia tidak main-main jadi seorang Kristen. Dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Benar-benar dia membayar harga yang sangat mahal, saudara. Benar-benar dia memberikan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Kristus anak Allah, tentu ada suatu konsekuensi langsung yang harus nampak dari pengakuan itu, yaitu bahwa hidup kita adalah hidup oleh iman kepadanya, dan itu terwujud dengan hidup yang menjadikan Kristus dan keselamatan karena iman sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian hidup orang-orang beriman tidak lagi ditentukan atau dipimpin oleh egonya, saudara, hartanya, jabatannya, kesenangan, ideologi, dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai orang percaya kepada Kristus, biarlah Kristus yang memimpin hidup kita, sehingga kehidupan yang telah ditebus oleh Kristus ini, saudara, menjadi kemuliaan baginya. Saudara, kita tahu bahwa Paulus adalah rasul yang mendapatkan pewahyuan tentang anugerah Tuhan, yaitu bahwa seorang dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita di kayu salib. Itu bisa dibaca dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita baik. Tidak salah, saudara, kita berbuat baik, dan itu adalah sebuah keharusan. Tapi bukan berarti kalau kita berbuat baik itu menjadi salah satu hal yang membuat kita jadi masuk surga. Tidak juga demikian, saudara. Tapi orang yang mengikuti Tuhan, otomatis dia harus melakukan hal yang baik, supaya menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan tentunya. Jangan sampai orang yang percaya Tuhan tapi hidupnya tidak jauh lebih baik dari orang yang belum mengenal Tuhan. Gak ada bedanya, saudara. Tentu kita harus lebih baik perilakunya, gaya hidupnya, kesehariannya dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tentu firman Tuhan juga mengajarkan hal itu kepada kita. Tapi perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah di saat kita mengakui Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Saudara, Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk dan Taurat. Nah, pengertian tentang anugerah Tuhan Yesus akan mengubah hidup seseorang. Kita akan melewati hari-hari kita dengan merasakan kasih-Nya. Nah, setiap kali kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan pengertian tentang kasih-Nya. Hidup kita akan mengalami perubahan. Nah, fokus hidup kita bukan lagi keinginan pribadi, tetapi keinginan Kristus yang ada di dalam kita. Apabila Kristus yang hidup di dalam kita, sama seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur, saudara, ranting itu akan berbuah-buah banyak karena pokok anggur. Pokok anggur di sini berbicara tentang Kristus.
itu yang memberi kehidupan dan buah. Jadi saudara, mari kita sama-sama belajar untuk mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Maka hidup kita akan berbuah-buah banyak. Baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengutamakan Yesus dalam hidup kita, akan terlihat buahnya. Ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Ada pertolongan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi, itu masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan kita. Ada pertolongan Tuhan yang nyata di saat kita mengutamakan Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Paulus sangat benar-benar yakin betul kan hal yang seperti itu. Saat dia percaya bahwa hal yang paling utama dalam hidupnya adalah menyenangkan Tuhan, dan itu benar-benar dia wujudkan dalam hidupnya. Makanya dia berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah satu pernyataan orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada rasa takut yang dia miliki. Karena bagi dia mengenal Tuhan itu adalah merupakan suatu anugerah yang besar dalam hidupnya. Dia tahu latar belakangnya orang yang sangat berdosa, dan di saat Tuhan menyelamatkannya dia dari lumpur dosa itu, yang tadinya dia mati dalam dosa, hukumannya adalah neraka, tapi di saat dia diselamatkan oleh Tuhan, dia benar-benar memberikan seluruh sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara, kiranya kita yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dan mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kita, supaya kita bisa lebih tahu banyak bersyukur dalam menjalani setiap hari-hari yang harus kita jalani. Sekalipun mungkin udah dari kecil kita sudah menjadi orang Kristen, tapi mari kita sama-sama mau semakin lagi belajar untuk mengenal pribadi Yesus itu. Jadi agama yang kita ikuti bukan agama keturunan dari orang tua, tapi benar-benar mengalami sendiri perjumpaan itu dengan Tuhan, supaya iman kita kuat, saudara. Supaya kita semakin lebih teguh lagi dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita sudah pelajari dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Bagaimana kami belajar dari seorang Paulus yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena dia boleh merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkannya dari lumpur dosa. Dan setelah dia mengalami keselamatan itu, dia benar-benar memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ajar kami sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini untuk tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Dan jadikan kami menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, Tuhan. Dan jadikan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya Kristus nyata lewat setiap hidup kami, lewat setiap tingkah laku kami, lewat setiap perbuatan kami, sehingga lewat hidup kami hanya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami mau jalani hari ini. Tuhan memimpin segala hidup kami, Tuhan memimpin segala pekerjaan kami, sekolah kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kami. Tinggal Engkau dalam setiap keluarga kami, dalam setiap hidup kami, menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Menjadi doa kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.